Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikal Saputra, nomor absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang minyak bumi. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu minyak bumi. Namun sebagian lagi ada yang berpikiran seperti, apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi itu apa? Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan. Jadi minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat kehijauan yang mudah terbakar, dan orang-orang biasa menjuluki minyak bumi sebagai emas hitam. Lalu di mana sih biasanya minyak bumi berada di bumi itu? Nah, minyak bumi ini biasanya berada di lapisan atas dari beberapa daerah yang ada di kerak bumi. Lalu negara apa yang memiliki tingkat produksi minyak bumi yang cukup tinggi dan cukup penting di dunia? Tentunya negara itu adalah negara kita, Indonesia. Jadi Indonesia termasuk negara dengan produksi minyak bumi yang cukup tinggi dan penghasil minyak bumi yang cukup penting di dunia. Lalu yang harus kita ketahui lagi adalah terdiri dari apa saja minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi itu terdiri dari campuran kompleks yang cukup kompleks. Nah, sebagian besar kandungannya merupakan senyawa hidrokarbon. Lalu, hidrokarbon utama. Hidrokarbon utama yang terkandung di dalam minyak bumi itu ada alkana, alkuna, dan senyawa aromatik. Nah, senyawa ini tuh terdiri dari 80-85% unsur karbon serta 15-20% unsur hidrogen. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pembentukan minyak bumi. Nah, emang minyak bumi itu terbentuk dari apa sih? Kok bisa ada minyak bumi sih? Sebenarnya minyak bumi itu asalnya dari mana sih? Mungkin itu yang akan muncul di benak beberapa orang ya. Bukan beberapa sih ya, kebanyakan orang. Karena masih banyak dari kita yang belum mengetahui. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang pembentukan minyak bumi. Bagaimana proses terjadinya. Nah, minyak bumi ini terbentuk dan berasal dari jasad hewan dan tumbuhan mati. Jadi ya intinya dari jasad hewan dan tumbuhan yang mati. Nah, prosesnya bagaimana? Proses perubahan jasad hewan dan tumbuhan mati tadi hingga menjadi minyak bumi terbilang cukup memakan waktu dan lumayan rumit prosesnya. Jadi pertama-tama jasad hewan dan tumbuhan tadi itu akan tertimbun di bawah endapan lumpur. Jadi ketika si hewan mati, lama-kelamaan dia akan tertimbun di bawah endapan lumpur. Nah, setelah dia tertimbun di bawah endapan lumpur, dia akan dihanyutkan lagi oleh arus sungai bersama bahan-bahan organik dari darat. Jadi setelah dia tertimbun di bawah endapan lumpur, dia akan dibawa oleh arus sungai bersama bahan organik lain. Jadi dia akan ikut arus sungai. Setelah dibawa sungai sampai ke laut, dibawa oleh arus sungai sampai ke laut, dengan dibantu oleh waktu, lalu dengan keikutsertaan temperatur yang tinggi, serta tekanan dan beban yang ada di atas jasad hewan dan tumbuhan yang mati tadi, jasad-jasad tadi kemudian akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Nah, disitulah bintik-bintik dan gelembung minyak itulah yang akan disebut sebagai minyak bumi. Jadi kalau bisa secara garis besar, jasad tertimbun akan dibawa oleh arus sungai ke laut. Di laut mereka akan terkena dengan temperatur tinggi serta tekanan dan beban, sehingga nanti akan keluar bintik-bintik dan gelembung minyak. Jadi itulah proses pembentukan dari minyak bumi.
Oh ya, untuk lebih lengkap tentang pembentukan minyak bumi, kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Minyak bumi atau petroleum, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai macam hidrokarbon sebagai seri alkana, namun bervariasi pada komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakteristik, struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didih sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arderika. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tebing sungai Isis, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumber yang digali dengan bambu. Pada tahun 1850, Ignacy Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendestilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah. Maka dengan segera pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Pengobaran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam. Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak sehingga senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Jenis-jenis bahan bakar itu antara lain adalah LPG minus 40 derajat Celcius, butana minus 12 sampai minus 1 derajat Celcius, bensin minus 1 sampai 180 derajat Celcius, bahan bakar jet 150 sampai 205 derajat Celcius, minyak tanah 205 sampai 260 derajat Celcius, minyak bakar 205 sampai 290 derajat Celcius, diesel 260 sampai 315 derajat Celcius.
Oke, kalian semua sudah menonton tayangan sebelumnya, semoga itu menjadi lebih jelas. Lalu yang kita bahas adalah cara memperoleh minyak bumi. Nah, kalau belum ada minyak buminya, gimana kita mengolah? Nah, oleh karena itu saya akan membahas dulu bagaimana cara untuk memperoleh minyak bumi. Jadi secara gambaran besarnya, garis besarnya, minyak bumi itu biasanya diambil atau diperoleh dengan cara pemboran. Jadi ibaratkan tangan saya sebagai permukaan bumi. Permukaan bumi akan dibor sehingga minyak bumi akan keluar. Nah, biasanya minyak bumi yang keluar ini masih bercampur dengan gas alam. Belum dipisah. Nanti setelah dipisah, si minyak bumi akan menjadi cairan rental dan berbau. Ya, bisa kita bilang minyak mentah. Lalu bagaimana pengolahannya? Pengolahannya dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu membaginya ke dalam fraksi-fraksi berdasarkan titik didih. Ada 5 fraksi. Fraksi pertama, fraksi yang paling ringan, yaitu fraksi yang berbentuk gas. Yang kedua, fraksi yang sering kita jumpai. Hasil pengolahannya. Biasanya kalau kita ke Pertamina, kita melihat ada premium, pertalite, pertamax. Itu yang dihasilkan dari fraksi kedua atau yang biasa disebut nafta. Fraksi ketiga atau fraksi tengah itu biasanya bahan bakar pesawat, aftur, yang dihasilkan. Fraksi keempat itu juga sering kita lihat, bahan bakar mesin diesel, solar. Sedangkan untuk fraksi yang kelima, dia itu adalah residu. Jadi residu yang terdiri atas molekul. Jadi dia itu residu itu terdiri atas molekul-molekul hidrokarbon. Hidrokarbon itu residu di sini bukan kecil ya, bukan molekul-molekul kecil, tapi besar, molekul hidrokarbon besar yang nanti akan dipecah lagi menjadi unit-unit kecil ya, atau bisa kita sebut sebagai cracking unit. Jadi yang pertama itu gas, yang kedua itu nafta, yang ketiga tadi itu contohnya aftur, yang keempat tadi solar, yang kelima residu yang sebagian besar molekul hidrokarbon besar yang dipecah menjadi unit kecil yaitu cracking unit. Nah, itulah cara-cara untuk mendapatkan, memperoleh, dan mengolah minyak bumi. Mari kita simak video berikut. Untuk memulai proses pengolahan bahan bakar minyak, tentu yang paling dahulu dilakukan adalah mengumpulkan minyak mentah yang berasal dari dalam bumi. Biasanya untuk mendapatkan minyak mentah ini dilakukan dengan cara penambangan minyak berupa pengeboran yang biasanya dilakukan di 2 tempat, yakni di darat dan di tengah laut. Namun meski berbeda tempat, pengeboran di darat dan di lautan sejatinya memiliki prinsip kerja yang sama, yakni permukaan bumi akan dibor menggunakan alat hidrolik super gede hingga diperoleh sumber minyak. Nah, kalau udah dapat, lubang pengeboran akan disemen agar mencegah terjadinya longsor. Sedangkan minyak yang diperoleh akan ditampung dalam sebuah wadah yang sangat besar jika itu di darat. Dan jika di laut, minyak yang dikumpulkan akan diangkut menggunakan kapal tanker ke daratan. Tapi pengangkutan minyak menggunakan kapal ini cukup berisiko juga loh guys. Sudah ada beberapa kejadian di mana terjadi tumpahan minyak dengan jumlah yang sangat banyak yang akhirnya merusak ekosistem laut. Karena pengeboran minyak di lautan memiliki resiko yang sangat tinggi, makanya perlu kehati-hatian ekstra dalam mengerjakannya. Setelah minyak mentah ini dikumpulkan pada wadah penampungan, kita masuk ke proses selanjutnya, yakni proses destilasi. Proses destilasi sendiri merupakan bagian yang dilakukan dengan tujuan memisahkan bagian-bagian yang terdapat dalam minyak bumi dengan cara memisahkannya berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya nih guys, proses destilasi dilakukan dalam sebuah wadah berupa tabung besar yang sangat tinggi dan kedap udara. Dalam tabung besar inilah minyak mentah akan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, yakni 370 derajat Celcius. Hasil dari pemanasan ini akan menghasilkan beberapa jenis minyak, yang mana bagian dengan titik didih tertinggi akan menempati bagian dasar tabung, dan bagian dengan titik didih yang rendah akan menempati posisi paling atas. Beberapa jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses destilasi 1 barel minyak dari titik didih tertinggi, yakni 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter jenis lainnya.
Meski sudah terbagi beberapa jenis, namun semua hasil destilasi ini masih belum siap pakai ya guys, karena harus melewati beberapa proses lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke proses cracking. Kalau tadi ada proses pemanasan dengan suhu sangat tinggi, selanjutnya ada proses cracking atau yang juga dikenal dengan istilah penyulingan minyak bumi. Sesuai namanya yakni cracking yang berarti pemecahan. Maka tahapan kali ini memiliki tujuan untuk mengurai molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil menggunakan tekanan dan panas tertentu dengan atau tanpa bantuan katalis. Biasanya proses cracking ini dilakukan dalam sebuah kontainer berbentuk lingkaran dengan diameter super besar yang terdiri dari beberapa buah. Nah, simpelnya proses ini membuat minyak bumi yang mentah menjadi berbagai produk bahan bakar yang memiliki senyawa lebih kecil agar dapat digunakan dengan lebih mudah dan aman. Nah, dari sini minyaknya masih harus diproses lagi ya guys. Selanjutnya masuk ke proses reforming. Pada proses reforming, lagi-lagi akan dilakukan perubahan struktur molekul minyak mentah tadi. Nah, bedanya dengan proses cracking, kali ini molekul bukan lagi diurai atau dipecah, melainkan diubah atau dilakukan perbaikan. Molekul yang awalnya bermutu kurang baik akan diubah menjadi molekul yang bermutu lebih baik. Adapun bentuknya, molekul kurang baik memiliki rantai karbon yang lurus. Sedangkan molekul yang bermutu baik memiliki rantai karbon yang bercabang. Selain disebut proses reforming, tahapan ini juga biasa disebut dengan proses isomerisasi, yang nantinya akan menghasilkan isomer dengan struktur dan kualitas yang lebih baik. Nah, minyak dengan kualitas yang lebih baik ini selanjutnya akan memasuki proses alkilasi. Pada proses alkilasi ini, lagi-lagi ditujukan pada molekul minyak yang tadi. Kalau di reforming, molekulnya diubah menjadi lebih baik. Pada proses alkilasi ini, molekul akan diberi tambahan atom agar menghasilkan rantai yang lebih panjang dan bercabang lagi dari sebelumnya, hingga mencapai molekul yang sesuai dengan standar Pertamina. Proses alkilasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahan tambahan berupa katalis asam yang kuat. Beberapa di antaranya seperti H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, dan AiCi3 atau asam Lewis. Pada proses alkilasi ini juga dilanjutkan dengan proses polimerisasi atau penggabungan antara molekul-molekul kecil agar menjadi molekul yang lebih besar. Dengan demikian, minyak atau bahan bakar yang dihasilkan memiliki mutu yang lebih baik. Habis alkilasi dan polimerisasi, proses selanjutnya masuk ke tahap treating. Proses treating ini juga bisa dibilang sebagai tahapan pemurnian minyak bumi sebelum akhirnya menjadi bahan bakar yang siap pakai. Pada bagian ini, seluruh elemen-elemen yang mengotori minyak ketika dalam proses pengolahan akan dieliminasi satu persatu. Misalnya, bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses copper sweetening and ductile treating, parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewaxing, lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses exit treatment, aspal yang dihilangkan melalui proses despelting, dan terakhir ada belerang yang dihilangkan melalui proses desulfurizing. Wah, banyak juga ya guys kotorannya. Nah, dengan berkurangnya kotoran-kotoran ini, maka mutu minyak yang dihasilkan tentu lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun meski sudah bersih, minyaknya belum siap untuk dipakai ya guys, melainkan harus melewati proses terakhir terlebih dahulu, yakni proses blending. Nah, pada proses terakhir ini sesuai namanya yakni blend, yang berarti mencampur. Kali ini minyak mentah akan ditambahkan dan dicampurkan dengan bahan-bahan aktif. Bahan-bahan inilah yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk agar menjadi bahan bakar siap pakai. Salah satu bahan aktif yang biasa digunakan pada proses blending yakni tetraethylit atau disingkat TEL. Bahan satu ini merupakan bahan aditif yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan bensin. Oktan inilah yang mempengaruhi harga BBM di pasaran. Semakin tinggi nilai oktannya, ya tentu harganya bakalan lebih mahal. Nah, pada proses ini pula minyak bumi yang dihasilkan memiliki mutu yang semakin baik dan tentunya sudah siap untuk digunakan. Oke semuanya, kita sudah menyimak bersama video sebelumnya. Jadi sekarang kita akan beralih ke materi terakhir, yaitu kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, sudah banyak barang-barang dan benda-benda yang kita gunakan itu ternyata mengandung komponen dari minyak bumi. Apa saja sih? Jadi sebenarnya apa aja sih kegunaannya itu loh, minyak bumi itu? Yang pertama, minyak bumi dapat menjadi bahan bakar kendaraan. Sudah jelas. Tadi ada di fraksi 2, 3, dan 4. Ada premium, pertalite, pertamax, aftur, diesel. Jadi jelas ya bisa dipakai untuk bahan bakar kendaraan. Apalagi ternyata
minyak bumi ini bisa dipakai dalam konstruksi. Kalau kalian lihat aspal, nah aspal itu mengandung senyawa dari minyak bumi. Nah, jadi sebenarnya minyak bumi ini mengandung senyawa untuk memproduksi alat konstruksi kayak atap, cat, pipa, aspal, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada sumber gas cair. Kalau orang tua kalian masak pakai gas, mungkin sekarang udah ada yang pakai kompor listrik, tapi kalau yang pakai gas, nah gas LPG untuk menyalakan kompor itu bahan bakunya minyak bumi. Lalu ternyata baju-baju kita juga beberapa ada yang mengandung komponen dari minyak bumi, terutama yang berbahan rayon, polyester, nilon, dan bahan-bahan tekstil sintetis lain. Itu mengandung beberapa komponen minyak bumi. Jadi ternyata banyak juga kegunaan dari minyak bumi, bukan hanya sebagai bahan bakar kendaraan atau kompor, tapi banyak. Saya harap kalian semua mengerti dengan penjelasan yang saya beri pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.